Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2B yang beranggotakan saya Afifah Abdurrahman, Cila Aksarna, Vanessa Fisara, dan M. Abdul Aziz. Kali ini kami akan membahas terkait dengan penggunaan dari website UniProt. Nah, UniProt sendiri merupakan database urutan protein dan informasi fungsional yang dapat kita akses secara bebas. Penggunaan dari UniProt ini sendiri yaitu untuk memfasilitasi pengetahuan dan juga memungkinkan kita sebagai peneliti untuk mengintegrasikan jumlah besar data, baik itu dari genomik hingga proteomik, dan mengetahui struktur fungsionalnya. Langsung saja untuk pada protein kali ini, kelompok kami membahas terkait dengan protein INS yang akan dijelaskan oleh Vanessa. Kepada Vanessa, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Alfi. Nah, untuk kali ini kita fokuskan pada UniProt KB-nya. Nah, pada kolom search itu bisa kita ketik INS, yang mana itu merupakan protein yang akan kita cari sekarang. Nah, ini merupakan tampilan yang merupakan jumlah database dari protein INS ini, yaitu ada totalnya 49.951. Dan protein ini terdapat di berbagai jenis organisme, terutama itu ada pada manusia, ada pada anjing, sapi, dan organisme lainnya. Nah, kita fokuskan ke Homo sapiens, itu bisa kita klik pada tabel pertama. Nah, di sini terdapat berbagai macam informasi mengenai protein INS ini. Tentunya itu nama proteinnya adalah insulin. Untuk nama gennya itu INS, dan ada statusnya, ada organisme apa yang protein ini terdapat di organisme apa, dan asam aminonya, serta lain sebagainya. Nah, selanjutnya dikembalikan kepada Afi. Baik, terima kasih kepada Vanessa. Selanjutnya kita akan mengetahui terkait dengan fungsi dari protein INS ini sendiri yang akan dijelaskan oleh Ajis. Kepada Ajis, disilakan. Baik, terima kasih Api. Selanjutnya saya akan coba menjelaskan fungsi dari protein INS. Yang mana fungsi secara umum, insulin ini menurunkan konsentrasi glukosa darah, meningkatkan permeabilitas sel terhadap monosakarida. Untuk fungsinya, di sini kita dapat melihat fungsinya secara molekuler, yang mana berguna dalam aktivator reseptor virus, ada peningkatan DNA, aktivitas motorik sitoskeletal, aktivitas katalik, dan masih banyak hal lainnya. Di sini kita juga dapat melihat fungsi proses secara biologinya, yang mana fungsinya seperti mitotik, cell cycle, ada juga bisa sebagai sitokinesis, sitoplasma, dan juga pada proses sistem imun kita. Baik, demikian dari saya kembalikan kepada Afi. Oke, baik. Terima kasih kepada Ajis. Selanjutnya kita akan melihat terkait dengan protein di sel yang akan saya jelaskan. Jika kita ingin melihat lokasi dari protein ini pada sel, maka kita dapat melihat pada bagian subcellular location. Nah, pada bagian ini sudah terlihat bahwasannya untuk INS ini sendiri dihasilkan di bagian sekret, sehingga berarti berada di luar sel. Jadi protein located outside the cell membranes. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Cila. Pada Cila, disilakan. Baik, terima kasih kepada Afi. Selanjutnya itu kita akan bahas mengenai penyakit apa saja yang berhubungan dengan protein ini dan target obatnya seperti apa, serta struktur 3 dimensi dari protein ini seperti apa. Yang pertama itu kita pada bagian disease and variant. Lalu pada bagian ini kita dapat mengetahui penyakit apa saja kiranya yang berhubungan dengan protein INS. Yang pertama itu ada hiperproinsulinemia. Yang kedua itu ada diabetes mellitus tipe 1.
Dan yang ketiga ada permanen neonatal. Lalu yang keempat itu ada maturity onset diabetes of the young. Nah, lalu bagaimana target obat dari protein ini? Itu kita bisa men-scroll lebih ke bawah dan pada bagian chemistry ini untuk melihat target obat, kita bisa mengklik bagian drug bank yang akan langsung terhubung kepada website drug bank. Salah satunya yaitu pada glycosepide. Ketika nomor accession-nya diklik, maka akan langsung terhubung pada website drug bank. Di sini kita dapat mengetahui generic name-nya, nomor accession-nya. Dan target obatnya itu ada pada mekanisme of action dari protein ini. Mungkin bisa di-scroll ke bawah sedikit lagi. Itu pada bagian mekanisme of action. Itu kita bisa melihat target dari protein ini. Yang pertama ada ATP sensitif inward, itu berfungsi sebagai inhibitor pada manusia. Dan yang kedua ada target insulin yang berfungsi sebagai regulator pada manusia. Kita kembali lagi pada website UniProt. Selanjutnya itu melihat mengenai struktur 3 dimensi dari protein INS ini. Maka pada bagian sebelah kiri bisa kita langsung mengklik bagian struktur dan akan ditampilkan langsung bagaimana bentuk struktur dari protein INS ini. Oke, sekian materi dari saya, dikembalikan kepada Afi. Baik, terima kasih kepada Cila. Nah, demikianlah penjelasan terkait dengan protein INF pada website UniProt. Sekian dari penjelasan dari kami, kelompok 2B. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video selanjutnya.